Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bapak di media pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5 semester 2. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang kisah teladan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di bab 7. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menguraikan kisah teladan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang tegas dan berani menyuarakan kebenaran dan menolak kebatilan. Karenanya, beliau dijuluki dengan Al-Faruq atau pembeda. Nah, sebelum masuk Islam, beliau sangat keras dalam menentang Islam. Tapi setelah masuk Islam, beliau sangat berani dan tegas membela Islam. Karena keberanian ini, dakwah Rasulullah SAW yang eh, dilakukannya secara sembunyi-sembunyi, kemudian dilakukanlah secara terang-terangan sehingga dengan lisannya sahabat Umar penuh ketegasan sehingga Islam semakin luas dan dakwah pun semakin meluas ke daerah-daerah yang lain. Meneladani sahabat Umar bin Khattab, Umar bin Khattab ini adalah putra Nufail al-Quraisy. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Quds bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Dan ibunya adalah Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Umar bin Mahzum. Beliau ini berasal dari suku Adi. Nah, kemudian beliau ini dilahirkan 14 tahun sesudah Rasulullah SAW. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab ini teguh memegang janjinya dan berjuang bersama Rasulullah tanpa rasa takut dan beliau berdakwah dengan terang-terangan. Sahabat Umar bin Khattab ini menjadi khalifah di tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Nah, beliau setelah wafatnya Abu Bakar menjadi khalifah dibaiat sebagai khalifah yang kedua dan beliau pun diangkat khalifah ketika berusia 53 tahun. Langkah-langkah yang dilakukan Umar bin Khattab dalam memperjuangkan agama Islam supaya tertib pemerintahan, ya di antaranya satu, mengatur wilayah. Itu dalam pemerintahan Islam beliau membagi daerah menjadi 8 provinsi, yaitu Mekah, Syam, Jazirah Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestina. Kemudian yang kedua, mengatur keamanan negara, yang ini mendirikan pusat kemiliteran Madinah di Kufah, Basrah, dan Mesir, serta Damaskus, Hems, dan Palestina. Yang ketiga, mengatur keuangan negara, beliau itu membangun atau mengelola Baitul Mal atau lembaga keuangan yang bisa menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat Islam pada saat itu. Yang keempat, beliau itu mengatur sosial kemasyarakatan, yakni menghormati hak-hak beragam di mereka antara Islam dan non-Muslim. Dan yang kelima, beliau itu mengembangkan ilmu dan kebudayaan. Sehingga pada saat itu keilmuan para ulama menyebar ke kota-kota yang berbeda dan kota-kota yang menjadi pusat ilmu diantaranya adalah Basrah, Hijaz, Syam, dan Kufah sebagai idola ulama dalam menggali keberagaman dan kedalaman ilmu pengetahuan. Alhamdulillah tibalah kita pada akhir video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.